Selamat datang, Pak. Terima kasih. Udah mantap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon perhatian, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bupati Kupang tiba di tempat acara. Pengurus KONI Kabupaten Kupang masa bakti tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 oleh Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Acara diawali dengan pembacaan surat keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Sekretaris Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 25 tahun 2022 tentang pengukuhan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kupang masa bakti 2021-2025. Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat kepengurusan KONI Kabupaten Kupang masa bakti 2014-2018 disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya. Kedua, mengesahkan pengurus KONI Kabupaten Kupang masa bakti 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran, dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, dengan adanya keputusan ini, maka keputusan Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur nomor 05 tahun 2021 tanggal 7 Juli 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung tanggal 7 Juli 2021 dan berakhir tanggal 7 Juli 2025. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 21 September 2022, Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Umum Dr. Randus Joseph A. Naisoi, MM. Susunan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kupang masa bakti 2021-2025. Pelindung Bupati Kupang, Wakil Bupati Kupang, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, dan Dim 1604 Kupang, Kepala Kejaksaan Negeri Oilamasi, Ketua Pengadilan Negeri Oilamasi, Dewan Penyantun, Ketua, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Sekretaris KONI Kabupaten Kupang, anggota, pimpinan BAN ITT Cabang Oilamasi, pimpinan BI Cabang Oilamasi, pimpinan BI Cabang Oilamasi, Dewan Kehormatan, HAM A.N. Subuh Taupan, Saktiko Haris Masneno, Stefanus Ragalawa, Pengurus Harian, Ketua Umum Dr. Randus Korinus Masneno, Ketua Harian Yohanes J. Masek STH, Wakil Ketua Harian Yosef Lede SE, Sekretaris Sepranslau Esos MSI, Wakil Sekretaris 1 Dr. Andus Guntur E. Subuta Opan, Wakil Sekretaris 2 Joni A. Siokain Esos, Ketua Jupiter Now SA MSI, Wakil Ketua Joni Dance Ledo SE, Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Umum Dr. Randus Joseph A. Naisoi MM. Terima kasih.
Mohon dengan hormat Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pembacaan janji prasetya dan pengukuhan KONI pengurus KONI Kabupaten Kupang masa bakti tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 oleh Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudari pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kupang masa bakti 2021-2025 yang saya banggakan. Sebelum secara resmi dikukuhkan dan dilantik, saya ingin bertanya dan mendapat jawaban dari saudara-saudari sekalian. Apakah saudara-saudari bersedia untuk mengucapkan janji prasetya kepengurusan KONI Kabupaten Kupang? Bersedia. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya senantiasa tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya berjanji bahwa saya senantiasa melaksanakan patuh dan taat kepada hukum serta menjunjung tinggi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kode etik Komite Olahraga Nasional Indonesia. Saya berjanji bahwa saya senantiasa bekerja atas dasar kehormatan dan kepentingan organisasi dengan segala ketulusan, semangat kebersamaan dan militansi dalam rangka mewujudkan prestasi olahraga nasional. Terima kasih. Dengan memohon rahmat Tuhan Maha Esa dan atas janji prasetya yang telah diucapkan atas nama KONI dan selaku Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara resmi saya mengukuhkan dan melantik saudara-saudari sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kupang masa bakti 2021-2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan serta perlindungan kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas membangun prestasi olahraga nasional sebagai nilai pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai dan kita banggakan. Selesai. Dilanjutkan dengan penyematan BIM dan budget KONI oleh Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Ketua Umum KONI Kabupaten Kupang. Nanti masuk di YouTube, bisa masuk. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera KONI dari Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Ketua Umum KONI Kabupaten Kupang. Kehormatan Komite Olahraga Nasional Indonesia kepada Saudara Ketua Umum KONI Kabupaten Kupang untuk dikibarkan ke seluruh penjuru Kabupaten Kupang dan menggelorakan olahraga untuk prestasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kupang
Nusa Tenggara Timur dan Indonesia pada umumnya. Dengan ini saya menyerahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Ketua Umum KONI Kabupaten Kupang. Dan hormat kepada Dr. Andes Korinus Masneno, disilakan. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur, rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Dalam hal ini ada hadir Pak Dandim, Pak Kapolres, dan Pak Kejari, para pimpinan perangkat daerah, segenap pengurus KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkenan hadir di sini yang saya hormati dan saya banggakan. Pimpinan instansi vertikal yang hadir di sini yang saya hormati, pimpinan Bank NTT, BRI, BNI cabang Malawasi yang saya hormati dan saya banggakan. Seluruh pengurus KONI Kabupaten Kupang yang barusan kita dikukuhkan bersama-sama yang saya hormati dan saya banggakan. Rekan-rekan insan pers baik media cetak maupun elektronik yang saya hormati dan saya banggakan. Singkatnya, semua undangan yang hadir di sini yang saya hormati dan saya kasih. Salam untuk kita semua. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Salam olahraga. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk sejenak memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang oleh karena berkat dan pertolongannya kepada kita, serta tuntunan dan kesehatan yang diberikan pada kita, hari ini kita boleh bertemu di sini dengan Bapak Wakil Gubernur sekaligus Ketua KONI guna mengikuti pengukuhan dan pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kupang masa bakti 2021-2025. Sebagai Ketua Umum dan atas nama seluruh pengurus KONI Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kupang, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur NTT selaku Ketua Umum KONI Provinsi NTT yang telah mengukuhkan kami semua pada kesempatan yang baik ini. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan profisiat kepada pengurus KONI Kabupaten Kupang masa bakti 2021-2025 yang telah dikukuhkan hari ini. Kepada masyarakat Kabupaten Kupang, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan bagi kami untuk menerima tanggung jawab yang besar ini. Rekan-rekan pengurus KONI yang saya hormati, walaupun sejarah kepengurusan KONI sudah ada, bahkan sebelum merdeka, yaitu pada tanggal 15 Oktober 1938, harus diakui bahwa ini adalah pertama kalinya pemerintah Kabupaten Kupang melaksanakan pengukuhan kepengurusan KONI. Pak Wakil Gubernur, saya di sini dari waktu masih kepala dinas, asisten, sampai dengan wakil bupati, sampai sudah jadi bupati, baru pertama kali ada pengukuhan KONI di Kabupaten Kupang. Saya ingin supaya eksistensi KONI bukan semata untuk tujuan seremonial belaka, tetapi harus ada peningkatan prestasi di bidang olahraga di Kabupaten Kupang. Peranan KONI sebagai satu-satunya organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga. Setiap anggota harus dioptimalkan tugas kita masing-masing.
melaksanakan rapat kerja dan melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap 71 organisasi induk cabang olahraga dan 6 organisasi fungsional yang diperlombakan. Kita perlu mengetahui apa cabang olahraga yang potensial di Kabupaten Kupang. Hal ini disampaikan mengingat bahwa Perwali ini pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah 5 Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022, Kabupaten Kupang mendapatkan peringkat 8 dan berhasil meraih 7 medali emas, 8 medali perak, dan 14 medali perunggu. Raihan ini harus dikembangkan sedemikian rupa untuk bisa berkompetisi pada event olahraga yang lebih besar. Sesuai data, ada 7 cabang olahraga potensial di Kabupaten Kupang, yaitu kempo, pencaksilat, tinju, atletik, wushu, taekwondo, dan karate. Ke-7 cabang olahraga ini dan cabang olahraga lainnya harus mendapat perhatian serius dari kita semua. Prestasi yang ada harus kita pertahankan dan tingkatkan sejak pengukuhan pengurus KONI pada hari ini. Saya yakin bahwa secara sinergi kita akan membuktikan ke daerah lain bahwa Kabupaten Kupang adalah daerah yang berprestasi di semua bidang, khususnya di bidang olahraga. Bapak Wakil Gubernur, pengurus KONI ini lengkap antara legislatif dan eksekutif lengkap, dan saya meyakini bahwa koordinasi yang baik di bawah koordinasi bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah akan menolong kita untuk berbuat yang terbaik di bidang olahraga di Kabupaten Kupang yang sama kita cintai. Selain itu, sebagai pengurus, kita berkewajiban untuk membangun watak dari para atlet. Harus kita tunjukkan bahwa KONI adalah organisasi olahraga yang profesional, modern, dan mandiri. Saat ini berolahraga begitu penting. Pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Ini menunjukkan bahwa olahraga bukan saja sebagai unjuk prestasi, tetapi sudah menjadi gaya hidup dan juga merupakan industri untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Saya berkeinginan kita dapat mengirimkan atlet-atlet Kabupaten Kupang pada PON ke-21 yang akan dilaksanakan di Medan dan Aceh pada tahun 2024. Hadirin saya hormati, kehadiran KONI ini harus menstimulasi kerja dari para badan pengurus cabang-cabang olahraga yang telah ada di Kabupaten Kupang untuk lebih unggul. Kehadiran KONI juga harus menumbuhkan minat dan dari para olahragawan di bidang bela diri, catur, wushu, dan sebagainya. Kita sudah mempunyai sport center, yaitu GOR yang kita bangun di Silok dan Epui, Kecamatan Kupang Tenang. GOR ini adalah investasi kita, harus bisa kita gunakan dan berdayakan dengan baik. GOR ini menjadi simbol bahwa penduduk Kabupaten Kupang berjiwa sehat dan sportif. GOR ini juga nantinya harus kita kembangkan untuk tujuan komersial ke depan. Peranan KONI saat ini tidak dapat ditawar lagi. Kita harus melakukan segala persiapan, baik dalam bentuk pendampingan atlet kita maupun persiapan fasilitas untuk mensukseskan pelaksanaan PON ke-28 tahun 2022, di mana Provinsi NTT dan NTB akan menjadi tuan rumah besar. Inilah bukti bahwa Kabupaten Kupang mendukung secara penuh NTT sebagai tuan rumah PON ke-28. Secara bersama, kita juga akan berusaha untuk mempersiapkan fasilitas yang nantinya digunakan. Misalnya, Bendungan Tilong yang akan digunakan sebagai lokasi untuk lomba dayung. Demikian juga perlu disampaikan pada kesempatan berbahagia ini sekali lagi bahwa Kabupaten Kupang telah bertekad bersama dengan legislatif untuk menjadi tuan rumah bersama untuk NTT dalam rangka PON 2028. Bahwa fasilitas yang ada sudah ditinjau oleh pemerintah pusat, Wakil Gubernur sudah tinjau, dan kita sudah menyiapkan tempat untuk pembangunan stadion
dengan tanah yang kita siapkan untuk satu stadion menurut petunjuk dari pusat dibutuhkan 4 hektar. Sedangkan tanah kami yang tersedia dan telah bersertifikat dan tidak diokupasi masyarakat sampai dengan hari ini berjumlah 40 hektar. Yang berikut Pak Gubernur, saya juga telah menawarkan kepada pimpinan Menteri Kementerian Olahraga dan Pemuda Jakarta bahwa saya ingin bila ini dilaksanakan, saya inginkan supaya asrama atlet harus dibangun di Kabupaten Kupang. Dan kami telah menyiapkan proposal dan kami telah siap untuk bersama-sama dengan pengurus KONI tingkat kabupaten yang terdiri dari eksekutif dan legislatif untuk memaparkan program pembangunan ini langsung di Kementerian Dispora, terutama dengan mendapat dukungan dan dijembatani oleh Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kiranya apa yang kita rencanakan ini baik bagi negeri kita, baik juga bagi tingkat kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan ekonomi di Kabupaten Kupang yang sangat kita cintai. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus KONI Kabupaten Kupang. Berpegang teguhlah pada janji yang telah kita ucapkan, dan mari kita majukan prestasi olahraga di Kabupaten Kupang yang kita cintai. Demikian dan terima kasih. Salam untuk kita semua. Salam. Salve. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Buddhaya. Salam sehat. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur dan hormat kepada Bapak Dr. Andus Joseph Adrianus Naisoi MM. Disilakan. Bapak Ibu, sebelum saya memberikan sambutan, NTT ini sudah dijuluki sebagai Nusa terindah toleransinya. Oleh sebab itu, wajib hukumnya seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur harus memberikan dan menjawab salam kebinekaan kita. Kenapa? Toleransi ini tidak gampang. NTT sudah menerapkan apa yang tertera di dalam Al-Quran. Bagi saudara saya beragama Muslim, di kitab Al-Kafirun mengatakan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamamu. Bagi yang Kristen, di Injil mengatakan, cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oleh sebab itu tidak ada alasan di NTT ini membedakan suku, membedakan ras, membedakan agama. Oleh sebab itu terimalah salam kebinekaan dari Nusa Tenggara, Nusa terindah toleransi, kita gemakan sampai ke seluruh Nusantara di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Salam sehat untuk kita semua. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Memang agak capek Pak. 5 Pancasila. Memang betul-betul tidak gampang. Mesti capek. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Bupati selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Kupang, saya bisa panggil adik saya Korinus, ya karena saya begini lebih kakak dari adik saya Pak Korinus, jadi saya selalu panggil dengan adik supaya lebih akrab. Yang saya hormati para Forkopimda, saya lihat di sini hadir semua, Pak Kejari, Pak Ridwan Ansor, Maulana Teguh Mas sudah datang, Pak Dandi 1604, Pak Letkol Muhammad Iqbal, selamat datang Pak. Pak Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto, Pak
Wakil Ketua DPRD Pak Yohanes Mae. Ini biasanya kalau Wakil Ketua DPRD dan Wakil Bupati ini biasa serasi selara seimbang. Mudah-mudahan jangan stres, stop. Nah, ini hanya bercanda aja, jadi jangan ditafsirkan yang lain-lain ya. Pimpinan dari bank, saya lihat ada Bank NTT, Bank Mandiri, Bank BRI, bank apa lagi di sini, pokoknya semua bank lah yang ada di sini. Bapak Ibu pengurus KONI Kabupaten Kupang yang saya hormati, saya merasa terharu pidato dari Ketua Umum KONI sebagai juga sekaligus sebagai bupati tadi, mengatakan bahwa Kabupaten Kupang baru kali ini dilantik untuk sebagai pengurus KONI. Ini sangat luar biasa. Saya teringat seorang filosof yang mendirikan Olympus, yang mendirikan Olimpiade dengan istilah Sitius Altius Fortius. Pada saat itu dia mengatakan, aut nux, aut nuquam. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Oleh sebab itu, mulai sekarang, mari kita berjuang bersama. Mari kita kerja bersama untuk membangun olahraga di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang ini supaya lebih baik lagi. Puji Tuhan, kita dengan perjuangan dan doa dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dan dukungan penuh dari pimpinan Kabupaten, Kota Nusa Tenggara Timur, NTT dan NTB pada tanggal 13 September kemarin sudah secara aklamasi ditetapkan kita menjadi tuan rumah PON 22 tahun 2020. Memang perjuangan tidak gampang. Kita harus melawan dengan raksasa yang sudah punya fasilitas luar biasa. Bayangkan, yang sebelum kita dicalonkan, yang mau maju itu adalah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bayangkan, Jawa Tengah dan Yogyakarta mau kita lawan. Fasilitasnya sudah sangat luar biasa. Kemudian Banten dengan Lampung. Kemudian Jawa Timur dan Bali. Yang terakhir Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Tetapi berkat dukungan dari masyarakat Nusa Tenggara Timur semua, maka teman-teman itu mereka mundur secara teratur dan memberikan suaranya kepada Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kepercayaan yang diberikan ini, saya kira kita tidak boleh sia-siakan. Apalagi Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang adalah salah satu venue yang kita akan mempersiapkan. Kita akan lihat, dan kemarin dari KONI Pusat sudah melihat venue-venue yang ada dan rencana tanah dan venue yang akan kita mendirikan. Saya besok bersama Pak Bupati, kami juga sama-sama ke Jakarta. Mudah-mudahan kami ada kesempatan, kita minta kepada Presiden untuk 5 menit saja kita dengan seluruh bupati dan balik kota NTT, kita bisa ketemu dengan beliau di situ. Kita akan mengatakan bahwa Bapak Presiden, kami sudah ditetapkan sebagai tuan rumah. Jangan melihat pohonnya, tapi melihatlah bahwa Melanesia terbesar di Indonesia adalah NTT, bukan Papua. Melanesia adalah di NTT. 5,7 juta suku Melanesia ada di sini. Maka pada saat saya pidato di PBB, saya mengatakan bahwa hai negara-negara Melanesia di Asia Pasifik, Anda jangan mengatakan bahwa hanya Papua Melanesia, tapi kami NTT, Maluku dan Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, juga Melanesia, bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Oleh sebab itu jangan ganggu Indonesia, jangan ganggu Papua. Berani Anda ganggu Papua, berarti ganggu juga NTT. Anda ganggu NTT, berarti ganggu Indonesia. Saya mengatakan dengan tegas di situ. Dan pada saat itu, puji Tuhan, mereka mengakui, dan kemungkinan besar pada saat PON 2028 kita akan mengundang negara Vanuatu, negara Samoa, negara-negara kecil di Amerika Latin supaya mereka datang. Karena mereka punya suara di PBB one vote. Jadi mereka satu suara, walaupun negara kecil, walaupun niveau
penduduknya hanya 1.650 orang, tapi dia satu negara, Pak. Jadi kalau kita mau memperjuangkan di dunia internasional, mau vote dan sebagainya, mereka punya satu suara itu besar, apalagi 30 suara. Jadi kita tinggal beli tiket aja, minta mereka yang paling penting itu kita beli tiket aja, udah kesini rame-rame, udah kita usir pulang sama mereka sekarang. Karena mereka mengatakan bahwa NTT itu adalah kakak tertua mereka. Mengapa saya katakan demikian? Pada saat kita melakukan festival Melanesia di Auckland, mereka melihat kain tenun kita, itu bunganya seluruhnya dijual. Dan mereka rame-rame, satu hari habis, sampai 1.000 lembar habis. Dan mereka mengatakan, kalau punya kain bunga, seluruh satu kain itu berbunga semua, itu kakak tertua. Dan kakak yang termuda dari suku Melanesia adalah Samoa. Samoa itu kain tuki biasa, tidak ada jari satu pun juga. Mereka bilang itu yang bungsu. Saya bilang wajib hukumnya kalian mesti datang ke kakak tertua, yaitu Nusa Tenggara Timur. Jadi mudah-mudahan tahun 2028 mereka bisa datang ke Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa kita ditentukan? Saya selalu mengatakan Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Merauke sudah, Sabang sudah, sekarang dari Talaut sampai Merauke dari NTT. Oleh sebab itu kalau kita bicara Indonesia, maka NTT lah harus keluar rumah dari PON. Maka mereka mengalah berilah kepada NTT. Tapi yang untung juga NTB. Saya bilang kami dengan NTB sama-sama. Jadi nanti PON 2028 namanya PON Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu NTT dan NTB. Kemudian secara diplomatik bahwa penempatan Kota Kupang dan Kabupaten Kupang ini sangat luar biasa. Kemungkinan besar kita akan minta juga wasit-wasit dari Darwin, karena kita tahu Wakil Wali Kota Darwin itu adalah seorang putri kelahiran TTS, Wakil Wali Kota Darwin, gitu. Dan kita sudah kontak dengan beliau sangat bersedia. Mudah-mudahan PON 2008 benar-benar PON Pekan Olahraga Nasional, tapi aromanya adalah aroma internasional. Sehingga wasitnya kita ambil dari luar semua, karena jangan sampai nanti wasitnya bisa main-main gila seperti yang lalu-lalu. Saya juga bersyukur bahwa NTT dalam akhir-akhir ini mendapat prestasi yang cukup luar biasa. Kemarin anak NTT kita sudah masuk final kejuaraan sepak bola pelajar seluruh Indonesia. Sebentar lagi akan final di Sumatera Selatan. Kemarin di Samarinda kita bisa menang terhadap klub yang sangat luar biasa. Kita menang dengan Jawa Timur 2-0. Kita menang dengan Sulawesi Selatan 3-0. Itu luar biasa, itu prestasi yang luar biasa. Dan yang lebih bangga lagi bahwa Indonesia pertama kali ikut Olimpiade dan Piala Dunia menang. Dan ada 2 putra NTT yang sebagai pemain inti di PSSI yang sekarang. Dan kemarin kita bisa mengalahkan Curaçao. Curaçao itu satu negara di Venezuela yang juga raksasa sepak bola, tapi kita bisa mengalahkan mereka 3-2. 3-2 berarti itu luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk PSSI. Jadi saya kira apa yang dikatakan Pak Bupati tadi sangat luar biasa. Kita bisa, asal kita bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi. Waktu sudah berubah, kita harus berubah di dalamnya. Tempora mutatur, et nos mutatur in illis. Waktu sudah berubah, kita harus berubah di dalamnya. Berubah dalam arti apa? Berubah dalam arti kita mau meningkatkan prestasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 yang saya sendiri juga pada saat itu sebagai pimpinan Pansus, kami belum memikirkan apa-apa tentang industri olahraga tahun 2005. Kami hanya mementingkan pada saat itu memikirkan prestasi olahraga. Tetapi pada tahun 2022 dengan lahirnya Undang-Undang 11 tahun 2022 ditambah bahwa olahraga adalah industri. Apa itu industri? Industri adalah satu kegiatan manusia selain dia puas dan memuaskan sambil memelihara segi jasmani dan rohani, tapi menghasilkan barang dan jasa untuk satisfying daripada manusia, untuk kemakmuran dari manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu bayangkan Papua begitu sebelum PON pertumbuhan ekonominya 3,4%. Habis PON pertumbuhan ekonominya 16,8%. Kenapa? Ada perekonomian
pertumbuhan ekonomi yang sangat melonjak pada saat itu. Dengan demikian, ini tidak hanya kita mengejar prestasi, tetapi dengan PON, dengan kegiatan-kegiatan olahraga, maka akan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Dengan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, maka kesejahteraan masyarakat, saya hakul yakin, akan berhasil. Oleh sebab itu, pada kepemimpinan kami dengan semboyan gaudete cum gaudetibu, flete cum fletibus. Mari kita bergembira bersama rakyat, lagi mereka bergembira, tapi marilah kita bekerja sama dengan rakyat yang lagi menderita. Itulah moto kita di dalam membangun Nusa Tenggara Timur, sehingga seluruh bidang, seluruh komponen yang ada di Nusa Tenggara Timur, tidak hanya insan KONI, tetapi semua komponen mari kita sama-sama, mari kita berkolaborasi untuk membangun NTT ini. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari besok lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Pak Ketua dan pengurus. Saya lihat dari wajah-wajah ini semua muda-muda, ganteng-ganteng. Muda itu jiwanya muda, mukanya juga cerah. Jadi pene agere etaitare. Senyum itu bagus, Pak. Senyum itu padahal saya baru baca tadi waktu kesini, senyum itu menambah kita 1 hari. Bila sekali senyum, itu 1 hari umur kita bertambah. Tapi orang cemberut, 1 menit dia cemberut, itu 1 hari dipotong umurnya. Nah, oleh sebab itu mari. Tapi senyum terus-menerus dari pagi sampai sore, itu bahaya. Itu berarti orang bilang, you are crazy. Tapi saya kira Bapak Ibu, kalau kita bersama-sama, saya kira luar biasa. Nusa Tenggara Timur luar biasa, Kabupaten Kupang ini luar biasa. Mari kita bersama-sama membangun, dan saya hakul yakin bahwa PON 2028 pembukaan pasti di NTT. Pembukaannya kita berdoa bersama, sudah ada tanda-tanda, mudah-mudahan di Kabupaten Kupang menjadi tempat, mudah-mudahan menjadi tempat untuk pembukaan. Bahkan saya lagi koordinasi dengan NTB, saya bilang kalau kamu tidak mau penutupan, kami pembukaan dan penutupan kasih kami aja. Tapi NTB bilang kakak jangan dong penutupan, biar kami sedia ambillah penutupan. Tapi pembukaan di kita, dan sepak bola di kita, taekwondo di kita, tinju di kita. Pokoknya yang berkelahi yang NTB itu ada, kita ambil semua di sini. Pokoknya saya sudah kasih tahu dengan teman-teman di sana, kalau yang berkelahi jangan lawan deh, jangan lawan NTT. Kamu bisa mati, lebih menyerah aja, kasih aja piala ke kita, kasih medali ke kita. Ini sambil joke saya ngomong dengan teman-teman dari KONI seluruh Indonesia. Saya kira Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah beberapa poin yang saya bisa berikan pada pagi sampai siang hari ini, dengan harapan mari kita bekerja sama, mari kita berkolaborasi untuk membangun olahraga, untuk mencapai kesejahteraan karena olahraga selain prestasi juga dia merupakan industri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, salve, om santi, om, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Salam olahraga.